Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semuanya. Bagaimana keadaan saudara? Doa dan harapan saya, saudara semua berada dalam keadaan yang baik dan penuh dengan berkat Tuhan. Apapun keadaan kita, mari kita senantiasa mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu Bapa karena kasih-Mu kepada setiap kami. Sepanjang hari ini, Tuhan sudah menyertai dan menolong kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk karya salib-Mu dan untuk kebangkitan-Mu yang memberikan kami harapan, jaminan kemenangan di dalam Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, berikan kami hati yang mengerti, supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 23-24. Tertulis demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti ada saja orang-orang yang membenci kita. Namun demikian, tetaplah berbuat baik. Apapun kebenaran yang kita buat, selalu ada orang yang akan menegatifkannya. Tapi teruslah berbuat benar. Dalam hidup ini, saudara, kita akan menghadapi yang namanya dislike, ketidaksukaan orang kepada kita. Saudara bisa mengalami fitnahan, gosip miring, dan berbagai kata-kata negatif yang menjatuhkan. Namun dalam menghadapi semuanya itu, prinsip yang harus kita ikuti adalah teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23-24 ini, kita membaca bagaimana teladan luar biasa dari Tuhan Yesus. Ia tidak membalas caci maki, ia tidak mengancam walaupun disiksa. Ia menyerahkan semuanya kepada Bapa, dan lebih daripada itu, ia menanggung dosa semua orang dalam tubuhnya di kayu salib. Ia membalas kejahatan dengan pengampunan dan pemulihan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita semua. Untuk pertama, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Ucapkanlah berkat kepada mereka yang mengutuk. Kasihilah orang yang membenci kita. Berdiam dirilah dan tahan perkataan kita dari yang tidak benar. Yang kedua, saudara, serahkan segala sesuatu kepada Bapa di sorga. Penghakiman adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus adalah hakim yang akan mengadili semua orang. Karena itu biarkanlah Tuhan yang bertindak. Tuhan akan menyatakan pembelaannya kepada kita. Yang ketiga, saudara, ampunilah dan doakan orang-orang yang menjahati kita. Kerendahan hati Tuhan Yesus dinyatakan lewat pengorbanannya di salib untuk menanggung segala dosa manusia. Dia mengampuni semua kesalahan dan dosa pelanggaran. Marilah kita meneladani sikap ini dengan mengampuni dan mendoakan orang lain yang membenci kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak usah kita terbelenggu dengan pikiran yang terganggu oleh kebencian orang lain. Miliki hati yang tenang dan lapang, penuh kasih dan pengampunan. Emas tidak akan berubah menjadi lumpur, meskipun diinjak-injak, dibanting atau dikotori. Bahkan sekalipun emas itu dibakar, emas tidak akan berkurang nilainya. Justru akan semakin murni dan berkilau. Diri saudara dan saya adalah mulia di hadapan Tuhan dan berharga. Karena itu biarpun orang lain menghina,
mengejek, dan sekalipun seluruh dunia membenci kita, kita tetap berharga di mata Tuhan. Dan kebenaran akan muncul seperti emas. Firman Tuhan berkata bahwa jalan hidup orang benar akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Mari saudara hidup dengan sikap pemenang, sebagaimana teladan dari Tuhan Yesus. Kita yang percaya sudah diberikan kemenangan. Mari kita pelihara itu dengan sikap yang benar. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu memberikan kami kekuatan. Teladan yang Engkau berikan kepada kami sungguh luar biasa. Engkau menunjukkan bagaimana seharusnya kami hidup dan menghadapi sikap kebencian dari orang-orang di sekitar kami. Engkau mengajar kami untuk mengasihi, bukan membenci, memberkati dan bukan mengutuk, serta menyerahkan segala sesuatunya kepadamu yang menghakimi dengan adil. Tolong kami ya Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih yang daripadamu, sehingga kami dapat hidup dalam kedamaian dan pikiran kami senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan dari firman-Mu. Sepanjang malam ini Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu atas kami semua. Naungi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara dan menopang hidup kami. Kami berdoa untuk yang sedang sakit. Jamahlah ya Tuhan, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kuatkan yang lemah dan bangkitkan semangat mereka yang berputus asa. Nyatakanlah pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.